Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana? How can I protect my family? Yang pertama, saudara, saya akan bagikan 2 poin. Yang pertama, protect your imagination. Jaga imajinasimu, saudara. Gak ada cara lain. Kalau saudara mau protect keluargamu, protect imajinasimu. Coba Matius 5, kita buka ayatnya yang ke-27 sampai 28. Sama-sama ya saudara, kita baca. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa yang kita lakukan sesungguhnya saudaraku, itu sudah terlebih dulu terjadi di dalam alam yang kita belum lihat. Yang saya tahu saudaraku, nggak ada orang yang bangun tidur Pak. Bangun dari kasurnya saudaraku, berdiri bangkit dan berkata, hari ini aku mau berselingkuh. Nggak ada saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan yang saya tahu saudaraku, saya yakin semua di sini akan setuju dengan saya. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya dan berkata, berselingkuh itu dosa. Betul saudaraku? Tapi tahu di sini, sininya nggak mau, nggak bisa saudara. Halo? Itu sebabnya saudaraku, hati-hati dengan apa yang saudara masukkan dalam imajinasimu. Imajinasi kita ini tidak bisa berhenti bekerja saudara. Dia akan terus bekerja. Apa yang saudara beri makan apa, dia akan jadi apa? Pertanyaannya, saudara kasih makan apa imajinasimu? Dan ibu-ibu, halo, cara kerja wanita dengan pria beda. Bapak-bapak pernah menyadari ini enggak saudaraku? Wanita dan pria diciptakan beda. Itu sebabnya Yesus berkata, bagi saudara yang bapak-bapak boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi dengan bangga. Halo, yes. Bapak-bapak dengar baik. Kenapa firman ini seolah-olah nggak adil? Kenapa kok dikatakan kalau seorang pria menginginkan istri orang? Melihat dan menginginkannya, kenapa? Karena Tuhan tahu cara kerja pria, saudaraku. Yesus sebagai seorang pria, saudaraku, lahir sebagai seorang pria. Dia tahu cara kerja pria. Pria itu kalau ngelihat, bukan cuma ngelihat. Yang mengerti katakan amin. Loh kalau cuma ngelihat saja memangnya salah toh pastor? Enggak salah. Kalau saudara sebagai pria Pak, lihat wanita cantik jalan, meleng melihat wanita cantik jalan, salah enggak sih saudara? Loh enggak salah, apa salahnya? Kalau saudara enggak meleng, malah saya tanda tanya saudaraku. Betul? Loh ya wajar, saudara lihat perempuan cantik, seksi, jalan tinggi semampai, saudara lihat, jangankan saudara saya aja pasti lihat. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Lihatnya enggak salah. Yang jadi masalah saudara lihat, para pria dengar, di dalam dirimu ini ada bioskopnya. Lah itu saudara, enggak perlu jauh-jauh ke XX1. Ini layarnya lebih gede, bisa diatur saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Bagi pria, celahmu itu ada di sini saudara. Mata. Itu sebabnya ibu-ibu dengar. Dulu waktu pacaran dandan cantik semprot parfum. Habis menikah dasteran saudaraku. Jangan. Dengar baik ini saudaraku. Yang ngelihat hati itu Tuhan. Ini pastornya jahat. Yang ngelihat hati itu cuma Tuhan. Tapi manusia, lihat apa? Ya penampilan.
Jangan karena saudara sudah menikah, saudara feel secure, saudara merasa aman. Ini sudah sekarang reserve. No. Tetap saudara di rumah saudaraku, tetap. Bu, saudara memang saya nggak mengatakan saudara di rumah pakai dandan, pakai jas gitu malah dikira gini saudaraku. Pakai daster oke, tapi jaga penampilan saudara. Ibu-ibu yang mengerti katakan amin. Tetap perhatikan anak boleh 3, postur tetap dijaga saudaraku. Yang mengerti aminnya lebih keras lagi. Loh, hal-hal seperti ini ya saudara, hal-hal sekecil ini ya. Ibu-ibu dengar baik, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Bagi saudara itu enggak penting, bagi seorang pria itu sangat penting. Sebaliknya bapak-bapak, halo, kalau wanita kenapa tadi ditulisnya bukan untuk wanita tapi untuk pria, kenapa? Kalau wanita celahnya tuh di sini loh saudara. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Langsung gini bapaknya saudaraku. Wanita tuh paling gak bisa saudara kalau sudah dipuji. Betul apa betul Bu? Lalu kalau di rumah istrinya bau, cerewet kamu. Perempuan enggak bisa apa-apa. Di luaran sana Pak, dia dengar, ibu kok cantik sekali hari ini. Wah ibu tuh ya, saya tuh ya kalau dengar suaranya ibu, aduh rasanya hati itu sudah ayam. Pak, dengar baik. Kalau di rumah yang dia dengar terus begini terus, di luar sana dia dengar pujian, wanita kelemahannya di sini. Halo? Itu sebabnya baik wanita maupun pria saudaraku, baik dari sini melihat maupun dari mendengar dan menginginkannya. Kita lihat ya saudara, apa yang dimaksud melihat dan menginginkannya. Kita buka 1 Yakobus pasarnya yang pertama. Apa sih yang dimaksud? Ayatnya yang ke-14-15. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk sama-sama dengan saya, yuk baca dengan suara keras 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia akan diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu telah matang, dia melahirkan maut. Sudah pernah dengar enggak? Orang bisa hancur hidupnya hanya dari melihat dan menginginkan. Siapa saudara? Nenek moyang kita semua. Siapa? Adam dan Hawa. Tahukah saudara-saudara itu sesungguhnya diciptakan dalam dunia Pak, di mana enggak ada sakit penyakit. Seharusnya kita bekerja itu tidak harus berpeluh. Harus bekerja. Tuhan katakan kerjakan. Tapi seharusnya kita tidak bekerja harus berpeluh. Kita diciptakan dalam satu dunia yang seharusnya isinya kebahagiaan saudaraku. Tapi karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, melihat dan menginginkannya. Hari ini kutuk itu sampai pada saudara dan saya. Sebelum saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk itu dipatahkan. Kita manusia tetap ada di bawah hukum dosa saudaraku. Mengenaskan ya saudaraku. Siapa lagi saudara? Siapa orang yang melihat dan menginginkannya dan menghancurkan seluruh hidupnya? Pernah dengar nama Daud? Orang yang disebut a man after God's own heart. Halo, yang di atas. Halo. Itu sebabnya saya berkata saudaraku, pendeta pun tidak kebal. Maafkan saya saudara, saya ngomong ini ya. Kalau saya agak keras maafkan saya. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari pelayanannya. Saya ulang ya. Tingkat kerohanianmu tidak ditentukan dari seberapa pelayananmu, di atas mimbarkah, di bawah mimbarkah, engkau boleh melayani 1 minggu 5 kali kah. Kedewasaan rohanimu certainly tidak ditentukan dari itu. Jangan bersembunyi di balik pelayananmu. Karena kedewasaan rohani seseorang ditentukan dari pengenalannya akan Tuhannya. Itu sebabnya Alkitab berkata, jadilah engkau kudus sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Pastikan saudaraku, seorang Daud, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Saudara. Sorry saudaraku, saudara seberang kita aja kalah loh.
7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Kurang apa Daud? Tapi sekali dia melihat Batsheba, dia jatuh, saudaraku. Tahukah apa yang terjadi? Seisi keluarganya hancur, Pak. Anaknya yang bernama Amnon memperkosa adiknya sendiri Tamar. Kakaknya Absalom marah karena Amnon memperkosa adiknya Tamar, saudaraku, dia bunuh Amnon. Begitu dengkinya Absalom, saudaraku, karena ketika Amnon memperkosa Tamar, Daud berdiam diri. Tidak ada keadilan. Tahukah saudara, apa yang diperbuat Amnon di tempat tersembunyi? Hal pertama yang Absalom lakukan setelah dia mengambil alih tahta Daud, saudara, istana Daud, saudara tahu apa? Di depan seluruh Israel, dia perkosa gundik Daud, saudara. Saudara bisa melihat apa yang dilakukan ketika hati itu terluka, saudaraku. Keluarga Daud hancur, bahkan sampai anaknya mengkudeta dia, saudara. Satu dosa. Jangan berpikir pastor nobody see, nobody know. Satu dosa dan menghancurkan rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara. Hari ini bangkit lawan itu. Jangan mau ditipu oleh iblis, saudaraku. Jangan terkena tipu daya iblis. Ada 3 hal saudara yang saya ingin bagikan. Celah-celah imajinasi ini bisa masuk dan menjadi satu penyebab perselingkuhan terjadi. Yang pertama saudara, hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Tontonan apa yang masuk, hati-hati dengan apa yang kau dengar, hati-hati dengan apa lagu-lagu yang saudara konsumsi. Oke? Kenapa? Karena hari-hari ini saudara saya melihat, berapa banyak sih ibu-ibu di sini masih suka nonton telenovela nggak sih? Nggak sinetron ya? Kayak film Korea, saudaraku. Aduh. Berapa banyak hari-hari ini saudara melihat film-film di mana yang namanya perselingkuhan itu dibungkus menjadi drama romansa yang seolah-olah begitu memukau, saudara. Pernah lihat film yang seperti ini, saudaraku? Bahkan kalau kita nggak hati-hati, kita melihat ceritanya, kita bahkan di dalam hati berkata, nggak apa-apa, ini lebih baik cerai aja dari istrinya dan dapat pujaan hatinya. Saudara mengerti yang saya maksud? Hati-hati loh saudara, itu racun loh saudara. Itu kalau saudara masukkan terus dalam dirimu, sampai di satu titik saudara berimajinasi, saudara berpikir apa yang saudara kejar ini sesuatu yang lebih mulia. Oh kadangkala saudaraku, ini saya sudah khotbahin ya saudara, nanti kalau sampai ada yang datang sama saya ngomong saya seperti ini, saya cekik beneran saudaraku. Saya tuh kadang gemes saudaraku. Ada beberapa orang saudara berselingkuh saudaraku, datang kepada saya dan berkata, Pastor, mungkinkah ini rencana Tuhan? Saya bawa mic, saya lempar saudara mic-nya saudaraku. Coba senggol kiri kananmu, makanya baca Alkitabnya. Senggol lagi kiri kanannya, ikut som. Pastor Nita jahat ya, keras ya, nggak apa-apa saudara, disenggol tuh nggak berasa, ditabrak aja belum tentu berasa kok saudaraku. Yang mengerti katakan amin, yang mengerti katakan amin. Jadilah orang Kristen yang mengenal dan dikenal Allahmu, bertumbuh, kuat masuk ke dalam, naik ke atas, buahmu lebat saudaraku. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Hati-hati dengan lagu-lagu yang kau dengar. Saudara kira-kira nyanyi Despacito, itu artinya jelek loh saudaraku. Saudara bisa goyang-goyang, hati-hati lagu-lagu yang saudara nyanyikan loh. Zaman sekarang ini Indonesia nyanyiannya nggak karu-karuan semua, apa itu lagu-lagunya? Sevilla, hari ini ku takkan pulang. Apa itu saudaraku? Saya pusing loh saudara kadang-kala saudaraku. Lagu-lagunya ini loh saudara, coba tanpa menyinggung apapun ya saudaraku, tanpa menyinggung apapun, jadilah orang Kristen yang bijaksana. Apa yang saudara konsumsi itu membentuk imajinasimu. Abang pilih yang mana? Pusing gak sih saudara? Aduh, halo. Hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi, saudaraku. Yang kedua, saudara, yang kedua. Saya tuh suka pusing sendiri, saudara. Aduh, lagu-lagunya Indonesia ini. Yang kedua, saudaraku, hati-hati dengan sosmedmu.
Senggol kiri kanan, katakan sosmed yang memuliakan nama Tuhan. Sosmed yang kudus. Amin. Gak usah jauh-jauh, Pastor, tapi saya gak ngapa-ngapain kok. Gak perlu ngapa-ngapain, cukup dengan 1 like. Loh awalnya apa? Gimana saudaraku? Mulanya biasa saja, gitu kan saudara? Ya kan? Gak ada yang mulanya sudah niatan mau selingkuh tuh gak ada saudaraku. Mulanya biasa aja, bukan siapa-siapa. Cuman kalau dia posting something, saudara langsung jempol naik, gitu kan? Posting lagi, jempol naik. Posting lagi, jempol naik. Lama-lama DM. Loh saya itu juga generasi milenial loh saudaraku. Dikit-dikit saya juga tahu loh saudara. Hati-hati. Chat-chat saudara. Apa yang saudara chat di sana? Halo, Pastor, saya nggak ngapa-ngapain. Saya itu justru Pastor, kalau bersama-sama kami berdoa bersama. Loh saudara-saudara berdoa bersama saya hargai. Kalau masih sama-sama single. Halo, kalau yang satu sudah punya istri, yang satu sudah punya suami, jangan. Loh bener loh, saya tuh kadang gak habis pikir loh, orang Kristen tuh polos apa polos tuh saudara. Saya pikir saudara sering kali kalau saya jawab, saudara cerdik sekali loh jawabnya. Tapi kalau dalam hal ini kok tiba-tiba berlagak jadi polos gitu loh saudaraku. Halo, tolonglah saudara. Hati-hati, hati-hati. Jangan malam-malam saudaraku, wah gak ada yang lain. Chatnya bunyi apa? Good night ya. Hati-hati saudaraku, sosmedmu hati-hati. Pastikan jangan ada celah di sana. Bila perlu kalau saudara tahu kecenderungan hatimu jujur, haru. Kita mau mengarah ke sana, hatimu tahu nggak? Tahu. Bohong. Kalau saudara bilang ke saya nggak tahu tuh bohong. Para pemain musik, halo, saya masuk poin saya yang ketiga. Hati-hati dengan hubungan. Kenapa? Terutama para pemain musik, worship leader, singer yang ada di depan sini semua saudara, termasuk saya. Dalam hal ini saya menghargai Pastor Jonathan saudaraku. Kenapa? Saudara orang-orang yang melayani di depan sini saudara itu kena spotlight ini loh. Saudara kalau sudah kena spotlight, tiba-tiba saudaraku glowing in the dark saudaraku. Begitu saudara gini sedikit, langsung yang di bawah, kelepak saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara ada di atas, jangan salah gunakan posisi yang Tuhan berikan. Jangan suka TP-TP. Ini yang sudah senior nggak bingung ini. Apa sih Pastor TP-TP apa sih? Apa saudaraku? Nah, jangan suka tebar pesona saudara. Saya paling benci baik cewek ataupun cowok saudaraku. Yang ngomong seperti ini sama pasangannya. Pasangannya marah karena dia gandeng cewek lain, peluk cowok lain saudaraku. Pasangannya marah, pasangannya jealous. Dan dia jawab seperti ini, aku nggak ngapa-ngapain tuh. Oh beneran saudara, pengen saya lempar sepatu saudaraku. Jangan sok polos. Halo, saudara tepukan di pundak. Ini rambut dibeginikan, loh cewek itu paling peka dalam hal itu loh saudaraku. Di rumah yang ada diginikan, di gereja dapat orang yang gini-ginikan saudaraku. Rohani ya rohani, mikir saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya anak muda dengar, saya selalu menekankan hal ini. Gak ada yang namanya dalam youth ataupun pelayanan apapun, karena cool, Pastor, cool, kita BFF. Oh, saya tuh bersyukur loh saudara, Tuhan tuh gak seperti saya loh. Kalau itu saya pengennya saya cekik bener-bener saudaraku. Ingat saudaraku, no, gak ada youth, dengar baik, apalagi youth, terlebih youth. Gak ada yang namanya peluk-pelukan saudara. Pastor Jonathan dalam hal itu sangat menekankan dan saya appreciate dia dalam hal itu. Tidak pernah sekalipun saya melihat Pastor Jonathan. Itu sebabnya, bapak-bapak, kalau rahasia mau dipercaya istri saudaraku, buktikan pada istri bahwa saudara memang bisa dipercaya. Beri istrimu rasa aman. Ini berlaku sebaliknya. Ibu-ibu kalau mau dipercaya suami sama, beri suamimu rasa aman. Pak Jo saudaraku dalam hal ini yang membuat saya merasa nyaman. Sekali saya berkata no, dia cut. Bapak-bapak nothing tulus kok.
Justru kalau suami atau istrinya sudah keberatan dan saudara bilang, memangnya kenapa? Kok aku nggak boleh begitu? Semua nggak boleh diatur. Tanda tanya saudara. Lu benar. Kenapa lah? Memangnya kenapa? Kalau memang bagi saudara, pasangan saudara lebih penting, let it go. Make him feel secure. Para istri dengar, buat suamimu tahu bahwa dia tetap nomor 1 dalam hidupmu. Para suami juga sama. Buat istrimu tahu, saudaraku. Gak peduli mau yang namanya. Apa saudaraku? Apa? Zaman sekarang apa, saudara? Kim Kardashian, saudaraku. Buat istrimu tahu, saudaraku. Dia mau sudah seperti gentong bodinya, saudara. Mau apapun, saudaraku, dia gentongmu. Yang mengerti katakan amin. Aminnya lebih dahsyat lagi, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dia satu-satunya gentongmu di dunia, saudaraku. Itu sebabnya hati-hati, saudara. 3 hal tadi, saudara, perhatikan, saudaraku. 1, apa yang kau masukkan, tontonanmu, apa yang kau dengar. 2, sosmedmu, hati-hati. Yang ketiga, saudara, hubungan, jaga. Ada etika dalam pelayanan. Ada etika dalam berhubungan, saudara. Jangan ngawur, jangan konseling di pintu, di ruang tertutup, saudara, kunci lagi. Jangan, saudara. Itu kalau enggak mencoba ya apalagi sih, saudaraku. Udah lawan jenis, saudaraku, masih main kunci, korden ditutup. Apalagi katanya mau mendengar suara Tuhan, biar khidmat. Enggak ada khidmat begitu, saudaraku. Oke, yang mengerti katakan amin sekali lagi. Itu sebabnya kalau mata kita menjadi jendela kita jatuh, pastikan mata kita ini terarah pada yang benar. Apa? Kita buka ayatnya. Mata kita diarahkan pada apa? Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Yuk, sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kalau matanya benar, saudaraku, tertujunya Yesus, dipimpinnya iman. Yesus tidak pernah memimpin menuju pada dosa. Kalau matanya terang seluruh tubuhnya. Kita lanjutkan, saudara. Dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang dia sediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingat baik ini, saudara, engkau punya Tuhan yang sampai detik hari ini tidak pernah menyerah atas hidup. Ingat itu aja, saudara. When you want to give up about your life, just remember He doesn't give up. He never give up. Saya pernah dibawa ke Yerusalem, saudaraku, di mana Yesus memikul salib dan dia terjatuh beberapa kali di beberapa tempat, saudara. Saya masih terngiang-ngiang kata-kata Pak Pastor Obaja, saudaraku, dia berkata, apa pelajaran dari Yesus terjatuh? Sebagai manusia, saudaraku, dia terjatuh. Kalau hari ini kau terjatuh, itu bukan masa depanmu. Oh, saya dengar ini baik-baik, saudaraku. Jangan izinkan iblis berkata, itu masa depanmu. Itu akhir dari segalanya. No, Yesusmu dia juga jatuh. Ketika dia pikul salib itu, dia jatuh, dia nggak kuat. Tapi yang saya tahu, dia selesaikan sampai di atas kayu salib. Dia regangkan tangannya, dia berkata, it is finished. Itu dia kerjakan buat engkau. Just remember that. Itu sebabnya yang poin saya yang terakhir, saudara, yang kedua, yang kau butuhkan adalah kasih agape. Pemain musik boleh maju ke depan, bantu saya. Pak Dian, thank you all team. Senang bekerja sama dengan semuanya. Saya tuh senang melayani di sini, saudaraku. Setiap kali saya melayani di Jogja ini, saya merasakan, saudaraku, ada hadirat Tuhan di sini. Saya tahu para pelayan Tuhan di tempat ini berusaha melakukan yang terbaik. Boleh dong kasih tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah mempersiapkan yang terbaik. Yang kedua, saya akan tutup dengan ini, saudaraku, dengar baik. Ada waktu-waktu dalam hidupmu, Pastor, saya mau berbalik, tapi istri saya tidak mau mengampuni saya. Suami saya tidak bisa menerima saya lagi. What you need is agape love. Sebelum Yesus datang, saudaraku, saudara boleh baca Alkitab sampai di zaman Yesus. Kata kasih itu selalu dipakai kata phileo, saudara.
Bagi saudara, kata agape itu seolah-olah kata yang terbiasa terngiang-ngiang. Tapi sebelum Yesus, saudaraku, sebelum ayat ini, kata agape tidak pernah dipakai di dalam Alkitab. Yuk kita baca ayatnya. Kita buka, saudaraku. Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Sama-sama ya baca ya. Ini ayat yang bagi saya luar biasa sekali. Ganti kata kasih dengan agape, saudaraku. 2-3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling agape. Sama seperti aku telah agape kamu. Demikian pula kamu harus saling agape. Dengan demikian, lihat ini saudaraku. Dengan demikian, ciri-ciri saudara dan saya sebagai orang Kristen. Itu bukan saudara pakai kalung salib, sorry. No. Bukan saudara pakai semua merchandise Jesus, I love you. Gak ada saudara. Ciri-cirimu dan saya sebagai orang Kristen ini apa saudara? Dengar baik. Dengan demikian semua orang tahu apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling agape. Agape ini jenis kasih supernatural saudara. Oh kenapa? Karena kasih manusia itu limited. Kasih manusia itu filio. Kasih yang satu hari ini saudara berkata, I do until death do us part. Di waktu yang sama, di meja pengadilan bisa tuntut-tuntutan saudara. Pernah lihat yang seperti ini? Benar saudaraku? Tapi kasih yang satu ini, yang namanya agape ini, saudara tidak akan pernah bisa temukan itu sebelum saudara reborn. Rohmu harus dilahirkan kembali. Baru saudara capable of love. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sebelum rohmu reborn, saudara gak capable of agape love. Gak bisa. Kita memang gak bisa. Kasih kita itu kalau kamu mengasihi, aku mengasihi. Kalau kamu pukul sekali, aku pukul 2 kali. Itu manusia saudara. Tapi Yesus ketika dia merentangkan kedua tangannya, dia memperkenalkan satu jenis kasih yang baru. Bahkan ketika semua orang berkata salibkan dia, aku telah memutuskan untuk mengasihi mereka. Hari ini saudaraku, kalau kau merasa, Pastor, keluargaku sudah porak-poranda. Ada satu kesaksian yang menyentuh hati saya saudaraku. Ada seorang bapak saudara. Setiap kali dia pulang ke rumahnya, dia hanya pulang setahun 1 kali. Dia bekerja, saya nggak tahu saudara pekerjaannya apa, mungkin pelaut atau apa. Tapi intinya dia tuh pergi keluar terus saudaraku. Dan hanya pulang 1 tahun 1 kali. Kira-kira menurut saudara kalau bapak ini hanya pulang 1 tahun sekali, waktu pulang anak-anaknya seharusnya happy nggak saudara? Happy ya? Istrinya seharusnya seneng nggak saudara? Seneng. Tapi tahukah saudara setiap kali bapak ini pulang, semua orang sembunyi di kamarnya masing-masing saudaraku. Karena begitu bapak ini pulang saudaraku, semua bisa salah. Dia akan maki istrinya, dia akan pukul istrinya, dia akan maki anak-anaknya. Hal kecil saja terjadi saudaraku, dia langsung main tangan. Tidak ada satupun orang yang berani memunculkan batang hidungnya ketika bapak ini pulang saudara. Bahkan saudaraku, kucing di rumah aja kalau jalan pelan-pelan saudaraku. Ibarat kata sampai seperti itu Pak. Dan semua orang bersyukur karena dia hanya pulang setahun sekali. Tapi dengar ini saudaraku. Bagi istri dan anaknya seolah-olah tidak ada pengharapan. Sampai mereka mendengar firman Tuhan di gereja kita. Berbicara masih ada pengharapan untuk pemulihan keluarga. Ibu ini jiwa baru datang ke gereja kita saudaraku. Sekali lagi saya katakan dengar dimanapun saudara boleh streaming online, saudara melihat dari YouTube ataupun saudara datang di tempat ini. Tidak peduli saudara jemaat keluarga Allah atau bukan jemaat keluarga Allah. Tidak peduli jemaat lama atau jemaat baru, gak peduli sudah pelayanan belum. Selama ada iman dalam hatimu, selama engkau berkata asalku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan mendapatkannya. Saudara akan terima mujizatmu. Ibu ini gak bisa melakukan apa-apa saudaraku. Dia hanya mengajak suaminya ini datang ke gereja.
Pelayanan itu seharusnya seperti ini loh saudaraku. Yuk jemaat keluarga Allah, jangan bangun gereja yang hanya besar yuk. Bangun gereja yang di dalamnya orang-orangnya jumpa pribadi dengan Yesus dan hidupnya dipulihkan. Saya berkali-kali katakan ini saudaraku, saya tidak bangga hanya dengan gereja besar. Gereja besar mau apa saudara? Tapi harus besar, tetapi besar dengan jiwa-jiwa yang dipulihkan untuk Tuhan. Bapak ini datang ke gereja kita saudaraku. Satu kali dia datang, sesuatu mulai mengusik hatinya. Saudara, dia tidak tahu apa itu saudaraku. Tapi hatinya gelisah. Dia semakin marah-marah. Tapi setelah beberapa minggu dia datang saudaraku. Roh Kudus landa dia dengan kasih agape. Tiba-tiba dia dipulihkan. Pulang dari gereja, anaknya, istrinya, semuanya kaget saudara. Yang tadinya kalau datang isinya marah-marah. Hari itu untuk pertama kalinya dia peluk istrinya. Dia cium istrinya. Dia minta ampun kepada istrinya. Dia minta maaf kepada anaknya satu persatu. Keluarga itu dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan. Kita katakan kepada dia yuk. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Katakan itu saudaraku. Jangan lihat kiri kananmu. Jangan pedulikan kiri kananmu saudaraku. Saat ini yang saya minta cuma satu. Tuangkan saudara. Surahkan apa yang ada dalam hatimu. Dan tahu satu hal ini, firman Tuhan bukan untuk menghakimi engkau. Firman Tuhan bukan untuk mempersalahkan engkau saudaraku. Biar piano saja pujikan lagu ini. Siapa saya saudara? Saya berhak menghakimi saudara? No, I'm not perfect. Saya bukan orang yang sempurna. Kalau hari ini firman ini diberitakan, it's not to destroy you. Firman ini diberitakan untuk merangkul engkau kembali dan dengar masih ada pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Keluargamu bisa dipulihkan, hidupmu bisa direstorasi. Bertobat saudaraku. Sama seperti Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sama seperti dia berkata kepada Maria Magdalena yang berdosa, jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan saudaraku. Bukan alasan apakah suamimu, pastor, karena aku tidak cinta lagi, karena suamiku tidak pengertian, karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Bukan alasan saudara. Ketika Tuhan memberikan satu ketetapan itu adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Justru ketika saudara keluar dari jalannya Tuhan, tidak ada yang namanya pertolongan. Itu sebabnya jangan lari menjauh dari dia saudaraku. Mendekatlah kepada dia. Berlarilah sama seperti anak bungsu ini. Katakan pada dia, Tuhan, aku butuh Engkau. Biar lagu ini jadi seruan hatimu. Biar lagu ini jadi apa yang kau katakan kepada dia, Tuhan. Aku terbatas, tapi selidiki aku Tuhan. Kerjakan hatiku. Aku muak dengan semuanya ini, aku sudah lelah. Aku capek hidup di dalam dosa. Pulang saudaraku, kembali kepada dia, kembali kepada Bapamu. Oh yes, oh yes, oh yes. Bawa kami datang kepada Kau. Kalau ini seruan hatimu saudaraku, ini
katakan Tuhan, hanya only you Lord, only you. It's you and you and you and you and you and you God. Bagimu seluruh isi hatiku, Engkau yang tahu. Ebora sherererererere kanamaya sikinara la la la. Sikinara